Oke, kita lihat sekarang tentang Magisterial Reformation. Ya, kita udah tahu kalau kita udah belajar sejarah gereja, itu tanggal 31 Oktober tahun 1517, ya, di gereja di Wittenberg di Jerman. Ada seorang biarawan dari Ordo Augustinian bernama Martin Luther. Dia melakukan atau memakukan 95 poin atau tesis, ya, yang menandakan dimulainya reformasi di gereja Katolik. Gereja Katolik yang di Roma, ya, atau gereja di Barat. Tahun 1517, berarti sudah sampai sekarang reformasi itu sudah berlangsung lebih kurang 500 tahun, 5 abad, lebih 3 tahun. Ya. Nah, disebut Magisterial Reformation karena memang gerakan atau pembaruan reformasi ini didukung oleh otoritas pemerintah, ya, khususnya misalnya kayak di Jerman atau di Swiss, itu memang didukung oleh pemerintah, maka disebut Magisterial Reformation. Nah, kemudian kita lihat reformasi itu yang dulu awalnya di Jerman, sekarang akhirnya bergerak sampai kemana? Ke negara apa? Eropa Barat, ya, umumnya, ya, misalnya ke Inggris, Prancis, ke Belanda, ya, Swiss. Gitu. Nah, misalnya kalau di Jerman itu banyak kan gereja-gereja hasil reformasi dari Luther, ya, kemudian disebut gereja Lutheran, oke, ya. Lalu kalau ada juga gereja Reform, ya, ini yang dari Calvin, ya, Johannes Calvin, dari Zwingli, oke. Nah, itu gereja-gereja Reform, ya, yang Calvinis, Zwingli, ya, termasuk di dalamnya ada Presbyterian, gereja Presbyterian, Puritan, Congregationalis, dan Reform Belanda. Oke, nah ini hasil dari Magisterial Reformasi. Jadi ada gereja Lutheran, ada gereja Reform, lalu ada Anglican. Nah, ini kelompok ini yang kita sering di Indonesia disebut sebagai Protestan. Kalau di luar negeri itu bukan Protestan, ya, namanya Magisterial Reformation atau apa namanya, Protestanism, nah, ya. Kalau di Indonesia jadinya Kristen Protestan. Protest, it means that seperti Martin Luther itu memprotes doktrin atau dogma dari gereja Katolik, ya. Nah, selain 3 besar itu ada Lutheran, Reform, dan Anglican, ada juga Methodis, ya, atau Wesleyan. Itu sebenarnya pecahan juga dari Anglican. Ini kalau kalian baca di buku ini, ya. Nah, ciri utama dari reformasi ini adalah 5 solas. Ada the 5 solas. Ya, solas itu dari bahasa Latin yang artinya alone, hanya. Apa saja 5 solas itu? Sola scriptura yang paling penting, scripture alone, sola fide, iman alone, faith alone, sola gratia, grace alone, solus Christus, Christ alone, dan soli Deo gloria. To God alone be glory. Kalian sering dengar, ya, istilah soli Deo gloria. Hanya bagi Allah kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kebalik. Ya. Oke. Jadi ada 5, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Itu 3 itu mulai muncul di abad ke-16. Ya. Kemudian yang 2 lagi, solus Christus dan soli Deo gloria, itu perlahan-lahan mulai muncul setelah abad ke-16.
Nah, ini adalah pilar dari Protestant Reformation atau Magisterial Reformation. Ya, Reformasi Protestan itu satu awalnya adalah satu protes dari Martin Luther, ya, tentang nanti kita lihat ya, kenapa kok Martin Luther itu memprotes gereja Katolik yang pusatnya waktu itu di kota Roma. Ya, memang gereja Katolik di Roma itu akhirnya tahun 1511 itu kan pecah atau tidak lagi satu komuni ya dengan gereja yang di timur. Gereja yang di timur itu atau gereja yang berbahasa Yunani, misalnya Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem, Antioquia, gitu ya. Jadi mereka tidak lagi satu komuni dengan gereja yang barat di Roma tahun 1511, abad ke-11. Nah, ini Roma berjalan sendiri, dia merasa dialah gereja yang satu, yang apostolik, yang Katolik itu, yaitu yang dijabat oleh seorang paus. Ya, nah punya absolut. Tadi waktu kita belajar Roma Katolik itu, dia paus itu punya infallibility ya, doktrinnya tidak bisa salah, dia tidak. Nah itu yang membuat reform Katolik itu akhirnya diprotes oleh Martin Luther, akhirnya berkembang sampai ke negara lain, misalnya negara Swiss, Inggris, Prancis, ya, Belanda, ya. Dengan timbul berbagai macam gereja tadi, yaitu ada Presbyterian, ada Congregationally, ada Reform Belanda, ada Anglican, ada Methodist, gitu. Ya kan? Lalu nanti Methodist pecah lagi dari gereja Pentakosta, apalagi banyak lagi pecahan-pecahannya, ya. Tapi reformasi ini sendiri pun akhirnya juga ada dua cabang utama. Ini reformasi yang mainstream, artinya yang classical reformation seperti Lutheran, Reform, dan Anglican Methodist. Ini yang mainstream, reformasi yang utama, arus utama. Tapi ada juga reformasi yang bukan arus utama, atau disebut dengan kaum radical reformation. Jadi, menurut radikal reformasi yang dilakukan oleh Luther, Calvin, Zwingli, dan sebagainya itu masih setengah-setengah, tanggung-tanggung, gitu. Jadi benar-benar dimurnikan radikal reformation. Nah, kelompok radikal reformasi itulah jadi kita lihat ada kelompok dari gereja-gereja Baptis, ya, gereja-gereja Pentakosta, itu gereja Bala Keselamatan. Nah, itu kalau orang golongan dari radikal reformasi. Nah, kita lihat dulu 5 sola ini ya. Sola Scriptura artinya ya hanya Alkitab saja. Oke? Atau by Scripture alone. Nah, ini yang dipopulerkan oleh Luther. Gitu. Ya. Dia katakan, a simple layman armed with Scripture is to be believed about a pope or a council without it. Jadi tidak perlu tradisi gereja, cukup Alkitab saja. Dan orang itu orang yang memegang Alkitab itu bisa dikatakan dia sudah lebih dari seorang paus, walaupun dia hanya seorang jemaat biasa. Tapi kalau dia pegang kitab suci, maka dia dipercaya di atas seorang paus gitu, atau konsili. Ya. Jadi kalau sesuatu itu bukan dari Alkitab, kita harus tolak. Misalnya kayak paus ngajarkan sesuatu tapi tidak ada di dalam Alkitab, ya kita harus tolak.
Nah, tapi perkataan Luther ini kita harus pahami ya bahwa dalam satu konteks dia hendak memang melihat ada kewenangan ya dari Paus di Roma itu. Yang dia lihat banyak Paus itu banyak mengeluarkan doktrin-doktrin atas nama tradisi. Contohnya misalnya apa? Penjualan surat pengampunan dosa. Jadi kalau kamu bayar, kamu bisa membeli, kamu melakukan dosa dengan membayar uang tertentu, dosamu bisa dihapus dengan kamu membeli surat pengampunan dosa dari gereja. Ya. Kemudian ada juga penggunaan relik, jadi jasad-jasad dari orang-orang yang sudah mati itu disembah. Itu Luther enggak mau. Kemudian tentang sakramen, ya. Nah, itu yang dikritik oleh Luther. Nah, dia bilang kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, bukan tradisi. Oke, jadi dia mengatakan Alkitab itu di atas otoritas Paus ataupun konsili gereja. Ya. Nah, di sini dikatakan makanya muncul istilah only the Bible, hanya Alkitab saja. Nah, ini istilah ini muncul dalam konteks apa? Untuk membuang ajaran-ajaran atau doktrin yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ya. Nah, itu artinya the Bible alone. Ya, pokoknya kalau di Alkitab itu tidak ada, itu tidak boleh. Oke, jadi semua tradisi gereja ya yang tidak sesuai dengan kitab suci itu mesti dibuang. Nah, itu kata Luther. Cuma pertanyaannya adalah waktu kita membaca kitab suci itu secara pribadi lah, katakanlah Luther membaca kitab suci itu, katakanlah dia benar lah, atau katakanlah apa yang dia tafsirkan itu benar lah. Cuma pertanyaannya adalah apakah waktu itu benar, itu langsung terbukti benar gitu, self-evidently correct. Ya kan? Nah, kalau itu benar, atas dasar otoritas apa mengatakan tafsiran Luther itu benar? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau sola scriptura, semua orang sola scriptura ini, semua orang bisa menafsir Alkitab, ya. Apakah yang dia tafsirkan itu otomatis benar? Misalnya kalau tidak, ataupun katakanlah benar lah, atas dasar otoritas apa mengatakan dia itu benar? Oke, siapa yang berhak menafsirkan kitab suci jadinya? Ya. Nah, itu pertanyaan untuk Luther itu. Dia mengatakan kan semua orang bisa menafsirkan kitab suci. Oke, lalu hal-hal apa yang diajarkan di dalam kitab suci itu
Yang tidak ada di dalam kitab suci itu nggak boleh dilakukan. Ya, jadi kitab suci itu di atas tradisi gereja. Nah, makanya muncul sola scriptura. Nah, begitu juga misalnya kayak Zwingli ya. Nah, ini seorang reformer dari Swiss bernama Ulrich Zwingli. Ya, dia lebih keras lagi, dia mengatakan bahwa Alkitab itu single, exclusive source of all Christian doctrine and practice. Ya, dia menyimpulkan bahwa doktrin dan tradisi yang dibuat oleh manusia itu yang tidak ada di Alkitab itu irrelevant, tidak perlu, ya, tidak penting untuk keselamatan kita. Oke, jadi kalau misalnya di Alkitab itu nggak ada ikon, nggak ada namanya ikon, ya berarti nggak usah, gitu. Di Alkitab itu nggak ada surat pengampunan dosa, berarti ya jangan. Ya, oke. Nah ini memang menjadi posisi denominasi Protestan hari ini. Ya. Tapi memang tidak semua Protestan itu menolak tradisi. Ada beberapa Lutheran dan Reform itu juga punya tradisi sendiri mereka. Seperti kalau orang Reform kan masih mengakui pengakuan iman Yesus itu masih sampai Causedo. Jadi orang Reform itu pengakuan iman pertama sampai keempat mereka masih ngakui. Tapi 5, 6, 7 mereka udah nggak tahu. Ya, nah itu juga aneh ya. Lalu kalau mereka tuh terima Alkitab, bukankah Alkitab itu produk dari tradisi? Ya kan? Alkitab jadi kanon itu kan sekitar tahun 350-an. Yang pertama kali membuat kanon itu kan Athanasius. Nah, baru diikuti Agustinus dan sebagainya. Nah, bukankah kanon yang sudah dikanonkan oleh Bapak Gereja itu berdasarkan tradisi? Bukankah Bapak Gereja itu bagian dari tradisi? Oke, so memang ada salah pengertian tentang tradisi. Ya. Dikiranya tradisi itu menolak kitab suci. Dikiranya tradisi itu berbau mistik, ya kan? Sama lah kayak budaya kita, misalnya budaya di mana itu suku tertentu, kan ada tradisi, ya kan? Lalu kalau dia sudah jadi Kristen, lalu dia menganggap budaya itu semuanya mistik, menyembah berhala, karena tradisi dianggap mistik. Sama, para pemikiran reformator itu juga mengatakan tradisi-tradisi itu semua mesti ditolak karena menyembah berhala, mistik lah, karena tidak punya otoritatif lah. Ya, yeah. Nah, this what happened. Jadi kalau kita tanya misalnya ya sama orang-orang Lutheran, orang Reform, mereka ada sebagian yang terima tradisi, tapi ada tradisi lain yang mereka nggak mau terima. Jadi pilih-pilih. Gitu. Nah, ini Protestant tradition seringkali ya mereka juga punya pengakuan iman, confessionalism, punya apa namanya? Misalnya kalau orang Reform itu kan punya Belgic Confession, Westminster Confession. Itu tradisi sebetulnya yang dipertahankan ratusan tahun sampai sekarang. Ya, tetapi kalau disuruh kembali kepada pengakuan konsili yang ratusan tahun kemudian, nah mereka kayaknya sudah terhilang. Ya, jadi memang ada satu anggapan bahwa gereja itu baru ditemukan kembali abad ke-16. Apa yang terjadi setelah para rasul itu mati? Gereja itu seolah hilang, gitu, runtuh, hilang semua.
Ya, masuklah abad ke-8. Baru ditemukan kembali abad ke-16. Oke, nanti kita lihat di bukunya ada ajarannya seperti itu. Ya, dari gereja Roma Katolik itu disebut gereja abad ke-8. Karena di situ banyak terjadi kekuasaan paus yang aneh gitu ya, yang nggak sesuai kitab suci. Jadi makanya para reformator itu semua harus kembali kepada kitab suci kalau gitu. Jadi saringannya ini, yang nggak sesuai dengan ini semua ditolak. Termasuk yang Katolik itu kan ada bikin patung lah, ya kan? Di Ortodoks itu ada lukisan ikon-ikon, itu semua nggak boleh karena tidak ada di dalam Alkitab. Oke, ini kira-kira tentang di sola scriptura ya. Nah, akhirnya di sola scriptura inilah setiap orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri, bisa mengembangkan doktrinnya masing-masing. Jadi tidak mengikuti lagi satu ajaran tradisi yang sama itu. Jadi muncullah berbagai macam ajaran. Ya. Nah, most Protestant denomination believe that all Christian doctrine itu diambil dari scripture dengan cara plain sense of the text itu sendiri sudah menceritakan apa adanya. Jadi nggak perlu belajar-belajar yang harus ikut-ikut tradisi, enggak. Karena setiap orang kalau baca Alkitab itu punya langsung bisa menafsirkan. Ya, nah kalau ditambah dia bisa menguasai bahasa asli, sejarah, nah itu tambah jadi. Gitu. Tapi basically Alkitab itu punya yang namanya plain sense, artinya ada makna yang jelas ada di situ. Oke. Nah, saya percepat aja. Terus yang kedua adalah sola fide. Hanya iman saja. Ya. Nah, ini berkaitan dengan doktrin keselamatan, yaitu pembenaran oleh iman saja. Nah, di dalam teologi reformasi, bahwa keselamatan itu seperti kita berubah status. Ya, perubahan status. Dari status orang berdosa menjadi status orang benar. So, ini istilahnya imputation. Ya, imputasi. Ini dia. Nah, ini dari sola fide ini ada di dalam gereja Lutheran jelasnya, Presbyterian, bahwa hanya iman saja. Sehingga muncullah ajaran sekali selamat tetap selamat karena dia sudah diubah statusnya. Jadi keselamatan itu apa? Perubahan status, bukan perubahan diri, bukan perubahan natur, gitu ya. Hanya statusnya yang berubah dari orang yang terhukum menjadi orang yang bebas, orang berdosa jadi orang tidak berdosa. Jadi statusnya di hadapan hukum, gitu ya. Nah, makanya istilahnya adalah justification by faith, pembenaran oleh iman. Jadi kita tuh dibenarkan oleh iman kita.
Oke. Nah, berbeda dengan apa yang tradisi ajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya perubahan status, tapi perubahan kondisi. Nah, sola fide ini muncul untuk menentang ajaran Roma Katolik yang menekankan perbuatan baik untuk mencapai keselamatan. Luther bilang enggak, perbuatan baikmu tidak bisa membuat kamu selamat. Hanya imanmu yang menyelamatkan. Ya, jadi kalau di Katolik itu memang harus ditambah dengan pekerjaan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan baik. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, sola gratia. Ini hanya anugerah saja. Nah, ini muncul, sola gratia ini muncul, ada yang mengatakan bahwa, sekali lagi, menentang ajaran Pelagianisme, yang mengatakan bahwa usaha manusia bisa menyelamatkan dia. Nah, ini ditentang bahwa keselamatan itu hanya semata-mata anugerah. Nah, jadi kata di dalam sola gratia ini bahwa Allah menyelamatkan kamu, baik kamu ingin atau tidak. Jadi ada anugerah yang tidak bisa ditolak. Ya, sehingga muncul istilah irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak. Walaupun dia itu nggak mau terima anugerah itu, tapi dia mau nggak mau harus terima. Itu sola gratia, ya. Lalu ada solus Christus yang mengajarkan bahwa hanya Kristus saja menjadi sarana keselamatan. Jadi tidak ada pengantara atau imam, ya. Sehingga kalau solus Kristus itu dalam gereja Protestan itu nggak ada jenjang-jenjangnya lagi. Semuanya adalah imam, semua bisa kepada Kristus tanpa pengantara imam. Nah, kalau di Katolik ataupun di Ortodoksi ada imamnya kan, yang jadi pengantara. Nah, waktu kita belajar Chrysostom, imam itu apa? Pengantara. Berarti dia akan mengantarkan antara umat dengan Allah. Kenapa? Karena imam itu seperti wakilnya Kristus. Jadi dia seperti icon of Christ. Imam itu atau presbiter itu seperti icon of Christ yang hadir di dunia ini. Nah, Kristus kan pengantara antara kita dengan Allah. Nah, kalau di dunia ini ya lewat imam itu. Nah, itu semua ditolak oleh gereja reformasi karena solus Kristus, semua punya akses yang sama kepada Kristus. Sebab hanya dia satu-satunya keselamatan. Oke. Lalu ada soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria itu artinya apa? Ya hanya bagi Allah saja kemuliaan itu. Tidak perlu menyembah-nyembah yang lain, misalnya Bunda Maria, Saint, dan sebagainya. Ya, hanya kepada Allah saja. Ya. Itu 5 sola ya. Sekarang kita lihat denominasinya. Yang pertama jelas Lutheranism. Ya karena reformasi itu dimulai dari Luther. Nah, Lutheranism itu artinya kan
para penganut atau pengikutnya Luther ya. Ketika Luther itu sudah meninggal, lalu ada pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya yang meneruskan ajaran Luther, itu namanya Lutheranisme. Ya. Nah, Lutheranisme itu menekankan pada biblical inerrancy. Ini ya. Biblical inerrancy, kemudian menentang rasionalisme. Oke. Lalu emphasizing the correctness of the Bible in most detail. Itu rasionalisme. Nah, dia mengatakan bahwa biblical inerrancy itu ini ya. Inerrancy itu artinya Alkitab itu tidak salah. Kalau infallibility, Alkitab itu tidak bisa salah. Ya. Nah, terus kita lihat di sini di dalam Lutheranisme itu jadi dia membagi Alkitab itu seperti ini, law and gospel. Alkitab itu dibagi dua. Dalam dia menafsir Alkitab itu ya, di hermeneutic of Scripture-nya itu, waktu dia memandang Alkitab itu, satu kitab Taurat, satu Injil. Jadi perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Ya, dikatakan di sini. Taurat atau law itu adalah ketaatan pada perintah Allah. Wajib taat. Sementara gospel, Injil itu adalah belas kasihan Allah di dalam Kristus untuk keselamatan. Sehingga orang-orang Lutheran itu menganggap Injil lah yang menjadi betul-betul menjadi sarana keselamatan. Oke, bukan Taurat itu. Jadi dia mengkontraskan itu secara tajam ya, law dan gospel. Kemudian selain itu orang-orang Lutheran itu juga menganggap hanya ada dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Ya, sakramen yang lain itu seperti krisma, pernikahan, pengakuan dosa, ya, kemudian kesembuhan, pengurangan orang sakit, ya. Nah, itu Luther tidak melihat itu ada di dalam Alkitab, sehingga itu dihapus. Yang ada baptisan dan perjamuan kudus. Karena tadi sola scriptura tadi. Jadi semua tradisi gereja itu dia seleksi ulang. Yang mana yang ada dalam Alkitab, yang mana enggak. Yang tidak ada dalam Alkitab, menurut dia itu dia buang. Ya. Nah, bagi Lutheran, perjamuan kudus itu
pandangannya berbeda dengan Roma Katolik. Kalau Roma Katolik, waktu dia melihat roti dan anggur itu, terjadi perubahan substansi dari roti dan anggur itu. Ya, wujudnya sama, tapi substansinya berubah, yaitu menjadi tubuh dan darah Yesus. Namanya transubstantiation, transubstansiasi. Ini sebetulnya dari filsafat Aristoteles, ya, bahwa sebuah materi itu kan ada form and substance. Misalnya meja ini bentuknya meja, bukan kursi, bukan pintu misalnya, ya kan, atau bangku, tapi ini meja. Kenapa? Karena kita bisa lihat formnya. Kalau ini, nah ini, ya kan, ini bukan meja, karena formnya meja, formnya seperti ini, gitu. Kenapa? Karena di dalam form itu ada substance. Yang namanya substance meja satu, tapi formnya bisa berbeda-beda. Ya, jadi saya ulangi. Form dan substance. Form itu bentuk wujudnya yang kelihatan. Substance itu hakikinya, esensinya yang tidak kelihatan. Ya, misalnya kalau saya menyebut itu meja enggak? Itu meja kan? Yang ini meja. Padahal wujudnya, ukurannya sama enggak? Beda. Tapi yang sama apa? Substansinya. Jadi substansinya sama, naturnya sama, esensinya sama. Ya. Nah, jadi sebuah benda itu punya form and substance. Sama kayak roti dan anggur. Roti dan anggur, wujudnya roti. Anggur ya wujudnya anggur, tetapi esensinya sudah berubah menjadi roti. Itu roti itu adalah tubuh, anggur itu adalah darah Kristus. Nah, Luther menolak pahaman seperti itu. Ya, jadi Luther percaya bahwa ada kehadiran Kristus yang real, yang nyata di dalam perjamuan kudus, tapi bukan dalam pengertian kayak Katolik, di mana roti dan anggur itu berubah secara substansi. Ya, jadi Luther percaya gini, Christ's body and blood, tubuh dan darah Kristus itu ada di dalam, with and under, ada di dalam, bersama dengan dan di bawah roti dan anggur itu. Jadi memang Lutheran percaya, misalnya ini roti dan anggur, ya Kristusnya hadir di situ. Dia masuk ke dalam. Oke, karena Kristus hadir. Oke. Nah, itu pandangan Lutheran. Kalau misalnya kayak Zwingli, dia lebih berani lagi, dia mengatakan roti dan anggur itu hanya memang benar-benar roti dan anggur. Jadi itu hanya sekedar simbol, hanya untuk mengingat tentang
penderitaan Kristus atau kematian Kristus. Nah, itu Zwingli. Ya, sedangkan Luther mengatakan itu memang roti dan anggur, tetapi ada kehadiran Kristus di dalamnya. Kalau Katolik mengatakan itu tetap roti dan anggur formnya, tapi substansinya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau di Ortodoks, roti dan anggur itu baik, dia nggak membedakan form dan substance. Roti ya roti, anggur ya anggur. Itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. 100%. Jadi bukan sebagai simbol lagi, tapi itu benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus. Diubahnya kapan? Waktu imam berdoa, ubahlah roti dan anggur ini oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengubah itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, nah itu Ortodoks. Kalau Katolik Roma, roti dan anggur itu tetap roti dan anggur, tapi substansinya yang berubah. Kalau Luther itu tetap roti dan anggur, cuma di dalamnya sudah hadir Kristus. Kalau Zwingli, roti dan anggur itu ya roti dan anggur, itu hanya simbol saja. Calvin gimana? Yang Reform, yang Presbyterian, ya, menganggap roti dan anggur itu, ya dia mirip-mirip Zwingli, cuma dia tambahkan, ini kalau kita punya iman, maka Kristus itu hadir di dalamnya, ya, oleh iman kita. Jadi lebih pengaruh kepada keyakinan dari orang percaya, faith-nya. Oke, lalu menganggap itu ya, itu simbol, itu peringatan. Tapi ada kehadiran Kristus kalau kita percaya. Jadi dia Lutheran enggak, Zwingli enggak, dia di tengah-tengah gitu ya. Nah itu Calvin. Sehingga orang-orang Lutheran itu sering dianggap sebagai consubstantialis. Artinya apa? Jadi ada substansi roti dan anggur itu hadir berbarengan dengan substansi Kristus di situ. Maka disebut consubstantialis. Nah ini nggak disetujui oleh kayak Zwingli maupun Calvin. Sehingga mereka juga mengajarkan teori mereka juga tentang perjamuan kudus. Sehingga tentang perjamuan kudus itu berbeda-beda ya di antara setiap gereja. Katolik beda dengan Ortodoks, Ortodoks beda dengan Lutheran, Luther beda dengan Calvin, Calvin beda dengan yang Pentakosta, ya. Umumnya Pentakosta itu mengikuti Zwingli, itu hanya simbol. Tapi kalau kayak gereja GKI, Gemi itu ikut tradisi Calvin, oke. Ya, jadi itu kita harus ingat itu sebagai iman, di mana roti dan anggur ini tetaplah roti dan anggur, tapi ada kehadiran Kristusnya. Tapi kehadiran Kristus itu bukan di dalam roti dan anggur ini, melalui simbol ini ya, hadir dalam ada kehadiran Kristus. Nama itu Calvin. Tapi kalau kayak gereja ONKP, HKBP, ya itu masih Lutheran, ya BNKP itu kan gereja-gereja misi dari Luther dari Jerman. Nah mereka masih percaya dalam roti dan anggur itu ada Kristus yang masuk ke dalamnya, maka disebut consubstantialis. Ya, oke. Ya, ONKP itu kan Lutheran kan. Nah, jadi percaya bahwa roti dan anggur itu, di dalam roti dan anggur itu Kristus nyusup masuk ke dalam.
ya, gitu. Tapi kalau kayak model gemi, ya itu simbol iman aja. Jadi kita makan dan minum, berarti ya Kristus hadir. Tetap itu roti dan anggur, tapi itu pengakuan iman kita. You see? Nah, kalau Anda Pentakosta, kayak GPT ini, ya itu hanya simbol. Ya, kita hanya memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda Ortodoks, berarti Anda percaya bahwa roti dan anggur itu benar-benar diubah jadi tubuh dan darah Yesus. Sehingga benar-benar itu nggak boleh jatuh, ya. Roti itu nggak boleh jatuh, nggak boleh. Kadang-kadang kalau kita minum perjamuan itu kan anggurnya bisa jatuh gitu ya. Misalnya kayak kita buka kan, begitu bukanya tuh kekencengan tumpah gitu ya kan. Nah itu nggak boleh. Nah bagi orang Ortodoks kalau itu tumpah, imamnya itu harus jilat sampai bersih. Ya, jadi kalau tumpah di lantai, itu tanggung jawab imamnya harus menjilat pakai lidahnya, gitu. Ya, atau misalnya kena di saku apa bajunya, ya. Nah bajunya itu nanti ada noda kan, nah itu harus digunting bajunya, terus dibakar, gitu. Jadi karena memang roti dan anggur itu betul-betul tubuh dan darah Yesus yang nggak boleh sembarangan gitu, ya, gitu. Jadi kalau kamu pakai baju baru nih ikut perjamuan, terus tiba-tiba kamu numpahin anggur nih di bajumu mau nggak mau harus dipotong. Jadi bajumu yang beli mahal-mahal itu bolong jadinya. Ya. Nah kalau itu di Ortodoks, kalau kamu di Katolik, ya itu roti dan anggur itu ya berubah substansinya. Paham ya? Oke, itu tentang pandangan Luther ya tentang sekaligus yang lain tentang perjamuan kudus. I think banyak kok buku-buku tentang ini ya, tentang perjamuan kudus dari berbagai macam denominasi. Saudara bisa googling aja di internet atau di buku-buku di perpustakaan cukup banyak. Nah, denominasi organisasinya sekarang ya ada namanya Evangelical Lutheran Church in America, ELCA namanya ya. Lalu ada Lutheran Church Missionary Synod, LCMS, ada Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, Wales, ya ada lagi namanya Evangelical Free Church. Oke. Nah ini yang paling besar ada ELCA, ini paling besar dan umumnya sudah liberal ya. Oke, ini nanti kalian baca sendiri aja. Nah sekarang Reform Churches, gereja-gereja Reform. Yang pertama ada Calvinism. Tentu ya ini ajaran atau dogmatik dari John Calvin. Ya. Nah John Calvin tadi kalau Lutheran selalu memandang ini law, ini gospel, ya kan? Nah kalau Calvin tidak, dia selalu melihat itu dari sudut covenant, perjanjian. Ya, atau istilahnya covenant, teologi covenant, teologi perjanjian. Jadi Alkitab itu dibagi dalam beberapa periode perjanjian. Kalau Luther simpel aja, ini law, ini gospel. Kalau Calvin lihat ini ada covenant mulai dari penciptaan, covenant of creation, lalu dengan covenant with Noah, covenant with Abraham, covenant with Moses, ya. Nah ini perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham atau dengan Musa.
Nah, semua perjanjian atau covenant ini ada syaratnya. Syaratnya adalah Allah adalah raja yang berdaulat karena dia mengadakan perjanjian, tapi dia memberikan blessing-nya. Kan misalnya kalau perjanjian Allah dengan Abraham kan gitu ya. Gitu. Tuhan memberikan misalnya covenantal blessing-nya atau eternal life-nya kepada mereka yang menerima dengan tentu dengan kondisional ya, dengan syarat, yaitu di mana Allah adalah sovereign king, raja yang berdaulat. Nah, Adam dan Musa ini adalah dua perjanjian yang paling penting nih di dalam perjanjian lama. Adam gagal menjaga perjanjian itu kan, sehingga Adam itu diusir dari Taman Eden. Dengan Musa begitu juga, ya kan? Israel gagal menjaga perjanjian dengan Musa. Akhirnya bangsa Israel itu dibuang kan ke Babel ya, kemana-mana gitu. Nah, makanya datanglah Kristus sebagai the covenant of redemption. Artinya perjanjian antara Bapa dan Putra, yaitu Kristus itu. Oke, nah ketika Kristus memenuhi syarat perjanjian tadi, maka Kristus menerima umatnya untuk dirinya. Nah, ketika Adam dan Israel itu gagal menjaga perjanjian tadi, maka Kristus itu disebut Adam yang baru dan Israel yang baru. Ya, di mana dia berhasil, tetapi kayak Adam dan Israel itu gagal. Nah, perjanjian yang baru dengan Kristus ini bukan dianggap sebagai rencana B ya, karena Adam gagal, Israel gagal, ya udahlah sekarang Kristus gitu. Nah, bukan begitu pengertiannya mereka, karena mereka percaya tentang predestinasi, artinya memang kegagalan orang itu sudah ditakdirkan. Predestination. Predestinasi ya bahasa sehari-hari takdir lah. Ya. Oke. Nah, karena ada predestinasi. Jadi kayak misalnya Adam dan Adam dan bangsa Israel itu gagal menjalankan perjanjian dengan Allah, ya karena memang sudah predestinasi, gitu. Ya, nah, terus sekarang kita lihat, misalnya dalam perjanjian dengan Calvin, ya, perjanjian dari pandangan Calvin ini, kondisi dari manusia itu hanya sungguh-sungguh bisa hanya dipenuhi oleh Kristus. Artinya perjanjian dengan Allah itu hanya Kristus yang bisa menggenapi. Sebab Kristus menaati Bapa baik secara pasif maupun aktif. Ya, ketaatan pasifnya adalah dia mati di atas kayu salib, memuaskan keadilan Allah. Oke. Nah, karena dosa, ya, because the sin, karena dosa dari orang-orang yang terpilih itu diimputasi kepada Kristus,
dan itu akhirnya dihukum di dalam salib oleh Kristus. Jadi maksudnya gini, Kristus waktu dia mati di atas kayu salib itu, ya, itu artinya dia menegakkan perjanjian yang gagal itu. Oke. Dosa dari orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah itu akhirnya di-impute, ya, diserahkan gitu kepada Kristus, dan Kristus yang menanggungnya. Sehingga ketika Kristus mati di atas kayu salib itu memang bukan untuk semua orang berdosa, tapi untuk orang-orang yang sudah dipilih. Ngerti? Ya, jadi Kristus mati di atas salib itu memang untuk menanggung dosa umat pilihan. Jadi kalau yang nggak dipilih, ya nggak ditanggung oleh Kristus. Itu maksudnya di sini. Ya. Nah itu his passive obedience-nya, ketaatan yang pasif, Kristus mati di atas kayu salib. Lalu aktif obedience-nya adalah Kristus menjaga hukum Taurat Musa. Tadi Adam kan gagal taat, diselesaikan oleh Kristus, taat sampai mati. Lalu Taurat Musa itu kan gagal oleh bangsa Israel kan, ya, diselesaikan oleh Kristus juga dengan cara dia menaati hukum Taurat. Jadi Kristus datang itu memang untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia itu dijadikan. Jadi Allah dalam kedaulatannya itu memang dia sudah merancang siapa-siapa saja yang sudah diselamatkan, ya. Lalu Adam gagal, bangsa Israel gagal, Kristus ini yang bisa. Kristus inilah yang memang sudah dipilih di dalam kedaulatan Allah itu untuk menyelamatkan umat pilihan. Jadi di sini Calvin, jadi God ini dia sudah punya elect, ya. Dia sudah punya nih orang-orang yang akan dia selamatkan. Gimana menyelamatkan orang ini? Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dengan ini, ya, dengan Adam, dengan Musa, gitu. Ternyata gagal semua. Nah, diutuslah Kristus datang nanti memang untuk menyelamatkan yang sudah dipilih ini. Jadi dalam Calvin itu memang ada penebusan yang terbatas, hanya untuk orang-orang pilihan, ya, bukan untuk semua manusia. Nah, sehingga dari situ akhirnya terumuskan 5 poin Calvinian, ya, yaitu pertama total depravity, karena manusia itu sudah jatuh total sehingga dia tidak punya kemampuan untuk diselamatkan, bahkan untuk memiliki iman pun nggak punya. Ya, gitu. Sehingga yang sola gratia, anugerah itu satu-satunya bisa menyelamatkan dia. Oke. Lalu ada unconditional election. Allah menyelamatkan dia itu karena Allah memilih dia untuk menyelamatkan dia,
ya, tanpa melihat, dia unconditional, pemilihan tanpa syarat. Jadi dia udah bejat ini, udah dosa total, ya Allah mau menyelamatkan dia selamat. Jadi benar-benar di tangan kedaulatan manusia itu sudah apa namanya, sudah total depravity. Jadi nggak ada usaha dia sedikit pun dia bisa diselamatkan. Jadi benar-benar kedaulatan Allah. Ya, sehingga Kristus mati ya hanya untuk orang-orang yang dipilih saja. Dan karena manusia itu sudah jatuh bejat total, maka ya dia nggak bisa menolak. Ya, jadi Allah memilih seseorang untuk diselamatkan dan dia nggak punya pilihan. Itu namanya anugerah yang tidak bisa ditolak. Jadi tidak ada free will di dalamnya. Sebab memang sudah mati total. Nah, karena dia sudah dipilih, ya pasti dia selamat, akan tetap selamat. Tidak mungkin dia akan murtad. Nah, kalaupun dia murtad, mereka akan berpandangan karena dia belum dipilih. Ya, makanya ada namanya perseverance of the saints. Allah selalu menjaga orang itu sampai dia mati. Walaupun dia berbuat dosa terus-menerus, tetap ada pengampunan dan Allah tetap menjaga dia. Karena dia sudah dipilih untuk diselamatkan. Oke, nah itu namanya perseverance of the saints. Ini tulis, ya, yang dirumuskan oleh Calvin. Nah ini acara reformasi yang paling utama. Lalu kemudian ada Zwinglian dan sebagainya. Nanti kita sambung. Ya.